Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namom Kebajikan. Sekarang coba artikan video berikut dengan seksama. Selanjutnya buatlah narasi tentang penerapannya di instansi Anda, serta hal-hal yang sudah Anda laksanakan sesuai topik yang dibahas di video tersebut. Pelayanan publik yang efektif dan adil membutuhkan landasan etis dan operasional kuat berupa orientasi terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti responsivitas, kesetaraan, dan inovasi menjadi sangat penting dalam membangun legitimasi birokrasi modern. 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat secara responsif. Pelayanan diorientasikan pada kebutuhan aktual masyarakat, bukan sekadar prosedur formal, melainkan responsif terhadap keluhan, aspirasi, dan dinamika sosial. Responsivitas ini menciptakan kepercayaan publik, mengurangi alienasi antar pemerintah dan warga, sekaligus memperkuat legitimasi birokrasi. Secara teoritis, responsivitas adalah salah satu nilai utama yang diharapkan masyarakat dari aparatur negara, sejajar dengan dedikasi dan komitmen dalam pelayanan publik modern. Selain itu, pemerintahan yang responsif juga mendukung pembangunan pemerintahan yang akuntabel, berlandaskan supremasi hukum dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik 2, melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi tupoksi pelaksanaan layanan sesuai tupoksi menjamin pelayanannya lebih tepat, efektif, dan terstruktur. Aparatur yang memahami ruang lingkup tugas menekan duplikasi kewenangan, memperkuat akuntabilitas dan integritas sistem pelayanan. Hal ini sejalan dengan paradigma New Public Administration, NPA, yang menekankan pelayanan berbasis kebutuhan warga, keterlibatan masyarakat, serta struktur birokrasi yang luas dan bertanggung jawab. Konsep ini menegaskan bahwa pemerintah bukan sekadar pengontrol, melainkan fasilitator kebutuhan publik 3. Menuntaskan semua pekerjaan penyelesaian tugas secara tuntas mencerminkan profesionalisme, disiplin, serta akuntabilitas ASN. Layanan yang setengah jadi menyebabkan hambatan administratif, menurunkan kepuasan publik, dan membebani masyarakat. Demikian pula, dalam bingkai pelayanan demokratis, aparaturnya harus bertindak membawa tanggung jawab penuh, bukan sekadar prosedural, agar layanan benar-benar memenuhi fungsinya dalam masyarakat 4. Mengucapkan salam dan sapa saat melayani tindakan sederhana, seperti salam dan sapa adalah perwujudan praktis dari etika pelayanan yang inklusif dan menghargai. Ini menciptakan suasana ramah, mengurangi hierarki kaku, serta menumbuhkan rasa dekat antara pemerintahan dan masyarakat. Nilai semacam ini juga selaras dengan prinsip citizen-centered service dalam teori NPA. Pelayanan yang manusiawi, partisipatif, dan menghormati warga sebagai mitra sejajar dalam interaksi publik 5. Menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Transparansi informasi menjamin bahwa masyarakat membuat keputusan berdasarkan data sahih, menghindarkan disinformasi, serta memperkuat akuntabilitas publik. Dalam wacana open government, pemerintahan terbuka, transparansi dipandang sebagai elemen utama yang memungkinkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Asalkan data disajikan tepat waktu, berkualitas, dan dapat diakses. 6. Melayani dengan standar sama, tanpa diskriminasi. Layanan publik wajib bersifat inklusif, mengakomodasi berbagai latar belakang tanpa memandang kedudukan, suku, agama, atau jenis kelamin. Ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan kesetaraan dalam negara demokratis. NPA juga menekankan pentingnya equity, keadilan sosial, sebagai landasan administrasi publik yang legitimate dan relevan secara sosial 7. Memperbaiki tata kelola layanan ASN dengan inovatif inovasi dalam birokrasi, misalnya digitalisasi atau simplifikasi proses,
membawa efisiensi dan efektivitas dalam layanan publik. Inovasi diperlukan untuk menjawab tuntutan zaman, mempercepat respons, dan mengurangi beban masyarakat. Reformasi ala New Public Management, NPM, mengusung penerapan prinsip manajemen seperti efisiensi, desentralisasi, dan fokus pengguna layanan sebagai cara modern dalam memulihkan kinerja pelayanan publik 8. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara proaktif, pendekatan preemptif dalam pelayanan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya reaktif terhadap permintaan, tetapi mampu membaca kebutuhan sebelum muncul. Hal ini meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan publik. Responsivitas proaktif meningkatkan partisipasi warga dan relevansi program layanan kepada masyarakat 9. Menindaklanjuti kritik dan saran feedback dari masyarakat tidak boleh hanya didengar, tapi juga ditindaklanjuti. Ini menumbuhkan kultur continuous improvement serta meningkatkan keterlibatan warganya dalam memperbaiki layanan publik. Responsivitas terhadap kritik memberi ruang partisipasi warga dan memperkuat keterlibatan dalam pencapaian kualitas layanan publik yang terus berkembang 10. Melakukan benchmarking untuk peningkatan kualitas layanan benchmarking, mendorong adopsi praktik terbaik, best practice, dari institusi lain, baik nasional maupun internasional. Adaptasi strategi ini meningkatkan efektivitas dan inovasi dalam tata kelola layanan publik. Teori New Public Administration mendukung pendekatan ini sebagai bagian dari modernisasi birokrasi yang fleksibel, adaptif, dan terinspirasi